Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertakziah di kediaman Allahyarham Ibu Haja Eni Rahayu, teman kita, sahabat kita, saudara kita, bestinya Bu Yuni, bestinya Bu Haja Yuni, dan ibu-ibu yang lain. Saya betul-betul kaget dan kehilangan. Makanya ketika Bu Yuni memberitahu Allahyarham Bu Eni sudah dipanggil Allah rahmatullah, saya masih menanyakan Bu Eni yang mana? Masa lupa kan? Sebetulnya nggak lupa saya. Cuman saya untuk memastikan. Karena saya tuh punya murid itu ya Eninya banyak. Qadarullah, Eni ini memang sangat dekat dengan Bu Yuni dan kita semua. Jadi Ibu, sebelum saya terus terang termasuk yang kehilangan, yang saya ketahui beliau adalah seorang ibu yang sholihah, baik, dermawan, seorang ibu dan seorang istri yang sabar, teman sahabat yang baik. Dan salah satu kebaikannya menghadiri pernikahan putri saya. Dalam pernikahan itu adalah satu tanda kebaikan. Beliau semangat untuk berbuat kebaikan. Karena salah satu tanda husnul khotimah, siapa yang dia diundang untuk pernikahan, dia mendatangi, berusaha mendatangi saja, apalagi sampai mendatangi betul. Kemudian meninggal fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Seingat saya, setiap saya ngasih kajian, beliau seingat saya baru sekali atau dua kali nggak hadir, itu pun karena ada berobat atau bertamu, kalau ada keperluan. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan itu Ibu menjadi pertanda beliau husnul khotimah. Saya yakin di antara ibu ini nggak ada yang pernah dizalimi oleh beliau. Tapi mungkin ada di antara ibu yang ngerasani beliau. Istighfar bun. Neng ngerasani kira ape? Saya tanya ibu menyaksikan beliau adalah hamba Allah yang baik, hamba Allah yang sholihah, ahlul khairat. Alhamdulillah. Kesaksian kita insya Allah itu menjadi pertanda beliau adalah orang yang
hamba Allah yang dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum tausiah, doanya 6, Bu. Untuk orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, teman sahabat kita yang telah mendahului kita, doanya 6. Ya, saya mendoakan, Ibu mengaminkan. Niatkan juga mendoakan, Ibu. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim al-Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabal Mutakabbir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ambillah kesalahan dan dosa Allah yarham Ibu Hajah Eni Rahayu. Ya Allah, ambillah kesalahan dan dosanya. Terimalah amal kebaikan ibadahnya. Berikanlah nikmat kubur atasnya. Jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Dan jadikanlah kematiannya baik husnul khatimah. Dan tempatkanlah di sisimu di tempat yang mulia. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha birahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, ambillah kesalahan dan dosa Ibu Hajah Eni Rahayu. Ambillah kesalahan dan dosanya. Terimalah amal kebaikan ibadahnya. Berikanlah nikmat kubur atasnya. Dan jauhkan, bebaskan dari azab kubur. Dan jadikanlah kematiannya baik husnul khatimah. Dan tempatkanlah di sisimu di tempat yang mulia. Ya Allah, berikanlah ketabahan, kesabaran pada Bapak Edi Sudibyo, andai tolan sanak famili keluarga yang ditinggal. Tetapkanlah mereka dalam Islam dan iman. Jauhkanlah dari segala keburukan dan fitnah. Dan istiqomahkanlah di atas kebaikan dan kebenaran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami yang bertakziah pada malam ini, ya Allah, menyaksikan insya Allah beliau adalah hambamu yang baik, hambamu yang solihah. Karena itu ya Allah, berkah rahmat ya Allah di alam barzah dan nantinya di akhirat. Tempatkanlah di sisimu yang mulia. Birahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau mati. Hari ini Allah tunjukkan betul ayat Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kehebatan Allah, dan keterbatasan kita sebagai hambanya. Makanya jangan sombong. Makanya jangan sampai kita tergolong orang yang nggak pandai bersyukur. Makanya jangan sampai kita buang-buang waktu kita. Kata-kata setiap yang berjiwa pasti akan mati. Menurut Imam Ghazali, menarik sekali kata Imam Ghazali. Kata-kata pasti itu maksudnya sangat dekat. Maka bodohlah seseorang ketika dia sudah dipastikan akan mati. Tapi dia nggak mempersiapkan diri dengan kebaikan ibadah dan amal soleh. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu panjenengan semua, kalau ditanya amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Sudah baik, benar, sempurna atau belum? Ini pengakuan yang baik. Mau mengakui kekurangan, kelemahan. Tapi pengakuan ini harus dibarengi dengan perubahan.
Kemudian ibu ditanya, kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Kayaknya belum semuanya yang jawab gitu. Masih banyak atau tinggal sedikit dosa kesalahannya? Ini kejujuran yang luar biasa. Yang hari ini banyak nggak jujur orang. Ibu biasanya yang nggak jujur itu ibu-ibu atau emak-emak? Iyakumul kadhiba, fainal kadhiba mujanibunil iman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sebenarnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu kalau Anda ditanya, pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna. Dosa-dosanya masih banyak, kesalahannya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Karena memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah yang dibuktikan dengan amal ibadah. Jadi kata-kata pasti, kata Imam Ghazali, adalah sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Sesuatu yang paling jauh dari kehidupan kita adalah masa lalu kita. Maka nggak perlu mengingat yang lalu-lalu itu, Bu. Apalagi yang lalu-lalu itu yang buruk, buang. Pokoknya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, tinggalkan. Bengkulu, Semarang. Dulu. Sesuatu yang paling berat itu apa, Bu? Memegang amanah. Sesuatu yang paling gampang adalah yaitu meremehkan sholat dan melakukan maksiat. Maka ketika kita sudah menyadari kematian, ibu ingat di 3 ayat kemanapun Anda berada. Tentang kematian dimanapun berada, ingat 3 ayat. Yang pertama tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Ibu jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena kematian itu tidak harus tua. Apalagi sudah tua. Karena kalau ibu sudah tua nggak mungkin balik muda. Mau pasang gigi palsu 5 tetap aja, Bu. Saya yakin ibu-ibu ini 25 tahun yang lalu mesti larinya kenceng-kenceng. Ya kalau sekarang kalau hujannya kehujanan, kalau panas ya kepanasan, kalau dingin ya. Artinya, Bu, pada akhirnya kita akan melemah, Bu. Ya. Maka kita diingatkan, perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Tidak ada ceritanya orang tuh sehat terus. Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Ya udah. Ibu pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Tanggal 2. Sehatmu sebelum sakitmu. Maksudnya apa? Selagi sehat ini ya dimaksimalkan. Ada nggak yang lagi sehat nggak tahajud? Ada nggak yang lagi sehat ngerumpi? Mana orang? Istighfar. Tuh kan malah nunjuk. Ya Allah. Sehat tidak digunakan untuk ibadah. Ada yang sehat dengar azan kaget. Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Sehatmu sebelum sakitmu. Maksudnya apa? Selagi sehat ini dimaksimalkan. 1 hari 1 malam berapa menit? 1 hari 1 malam berapa menit? Wan hitung. Bu, 1 hari 1 malam berapa menit? 24 jam. Saya katanya jam. 1440 menit.
Pertanyaannya dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Itu yang paling penting. Ibu zikirnya sama ngobrolnya lama mana? Astagfirullah. Sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Kalau kita banyak luang waktu, kalau banyak yang kita buang, nggak bersyukur berarti digolongkan orang yang rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kamu diberi kelapangan rezeki, maka maksimalkan. Makanya Bu, kalau punya rezeki itu segera dibagikan. Dan untuk mengeluarkan zakat infak sedekah catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit ikhlas lebih baik banyak tapi ikhlas. Atau udah sedikit ikhlas, jungkit-jungkit najis, tahu enggak? Nauzubillah nih. Terus mudamu sebelum tuamu. Pada akhirnya kita akan mengalami tua. Bahkan tanda-tanda tua sudah mulai nampak. Ubannya sudah mulai subur. Pandangannya sudah mulai kabur. Kulitnya sudah mulai lentur. Sebagian giginya sudah gugur. Kalau sudah seperti ini biasanya makannya bubur. Kalau udah makannya bubur, siap-siaplah untuk masuk kubur. Makanya jangan seperti eyang yang enggak bersyukur. Iya toh? Yang kelima, hidupmu sebelum mati. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ. Ibu kok pas bilang Ustaz nunjuk saya kenapa? Dari sini kan tanya semua. Mati Bu, badannya mati. Yang herannya ketika kita ini sebagai manusia, kata Pak Dokter, Bu Dokter, Ibu kayaknya nggak lama lagi loh meninggal. Wah, kalau Ibu dikasih tahu, Ibu ini jam 7:30. Ibu 5 jam lagi nyawa Anda akan dicabut oleh kan malaikat turun nih. Udah bilang, ibu 5 jam lagi nyawa Anda akan saya cabut. Misalkan malaikat bilang gitu, Ibu gimana sikapnya? Loh, saya pernah ngisi, ini betul nih di satu pengajian majelismu. Bu, apa yang Anda akan lakukan kalau malaikat ngasih tahu 5 jam lagi nyawa Anda akan saya cabut? Stres katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus ngaji selama ini gimana itu? Jadi yang setiap yang berjiwa pasti akan mati. Sadarlah Bu, sebenarnya kita saat ini dikejar-kejar dengan yang namanya kematian. Yang datangnya kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Atau ini sebelum Allah yarham Ibu Eni ini, Bu, hari Senin kemarin, murid saya yang kemarin waktu acara pernikahan itu juga hadir dari Pondok Bambu. Ya, umurnya 71 kalau nggak salah, kurang lebih. Sedikit lah dengan Bu Eni. Dari Pondok Bambu itu katanya masih bawa mobil sendiri ke Keranggan. Nyetir beliau. Kangen sama anak, kangen sama cucu, kangen sama mantu. Masuk kamar mandi kepleset. Keplesetnya tuh nggak ngemplak gitu, nggak. Ya cuman deprak gitu, tapi ya kelelahan mungkin Allah alam. Bawa ke rumah sakit kemudian innalillahi. Maka di sini pelajarannya, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Atau? Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Sudah siap apa belum? Kenapa ini ditanya sudah siap apa belum? Kalau lihatnya kiri kanan, kamu cari dukungan. Ibu nggak usah khawatir tidak kebagian mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya ikhlas kalau ibu mau duluan silahkan.
Tapi kan itu nggak bisa begitu Bu ya. Kalau rumor sih mungkin ya. Kita disadarkan, bicara kematian berarti bicara kehebatan Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah, dan lemahnya kita, keterbatasan kita sebagai hamba Allah. Maka jangan lupa hidup ini gunakan untuk ibadah. Maka pandailah bersyukur. Jangan nunda-nunda kebaikan ibadah dan amal solih. Buang penyakit-penyakit hati agar kita menghadap Allah dalam keadaan baik sehingga kita dicintai, dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbi. Kemana aja bawa itu ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kelanjutan ayat itu apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di akhirat nantilah ya, sekecil apapun dibalas Allah, kalau itu berupa kebaikan maka akan dibalas dengan berlipat-lipat kemuliaan kebaikan dan orang itu mendapatkan cinta, rahmat, pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekecil apapun Bu, yang namanya maksiat dan dosa akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Maka termasuk bagi para ulama itu takut khawatir ayat yang menakutkan adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kenapa itu dikatakan yang menakutkan? Karena sekecil apapun tercatat Bu. Contoh yang Ibu masih ingat enggak? Apa yang Ibu lakukan pada tanggal 17 ya, jam 17 2017. Sebuah banget tuh Pak. Pokoknya beberapa hari yang lalu saya lupa. Tapi rekaman Allah itu Bu enggak akan terhapus. Gimana Cak Ustaz? Kalau saya dulu pernah enggak baik, hapus. Gimana hapusnya? Banyak zikir, istighfar, sholawat Nabi, sedekah, tahajud, ya, berdoa mohon kepada Allah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ternyata Bu di dunia ini nggak ada yang namanya orang yang sukses, sudah ada menurut Allah. Sukses yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Jika dimasukkan ke dalam surganya Allah, terbebas dari neraka. Itu orang yang sukses. Kaya, miskin, sehat, sakit itu ujian Bun. Ibu kalau ditanya, Ibu ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sebelum dijawab ingat, kalau sabar itu kayaknya dengan yang gak enak. Yang sakit, yang susah, yang sulit, yang ketipu, yang jatuh, yang disebelin orang, yang dizalimin orang, kurang ini, kurang itu. Itu kalau kaitannya dengan sabar. Kita simak azan dulu ya.